Perhatikan gadis ini. Dia diam-diam mengambil gunting dan menggunting baju ibu tirinya saat orang dewasa tidak ada. Saat itu, adik perempuannya datang ke pintu kamar sambil membawa ponsel. Gadis itu punya ide saat melihat adik perempuannya. Kemudian adik perempuannya duduk di lantai dan menangis. Tangisan adik perempuannya menarik perhatian orang dewasa. Ada apa, Nono? Ada apa ini? Dia memotong pakaian ibunya. Saya mendidiknya. Oh, pakaian ini dipotong. Semuanya dibeli dengan uang. Tian Wei, kamu harus dikalahkan. Nono. Apakah Anda mengambil ini? Bukan adikku yang mengambilnya. Omong kosong. Kau yang melakukannya. Aku sudah melihatnya. Gunting bibi Koko selalu diletakkan di lemari samping meja makan. Badannya sangat kecil. Dia tidak akan mampu meraihnya. Kau ibunya? Tentunya kau akan membelanya. Nenek mengatakan bahwa pengemis kecil ini yang melakukannya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nenekku difitnah. Ibu tahu nenek percaya padamu. Anak perempuanmu tidak bisa mendapatkan gunting. Artinya, cucuku yang memotongnya. Bu, aku masih di sini. Kalian begitu semena-mena padanya. Bayangkan dulu ketika aku dan Haolin tidak di rumah. Kenapa kalian membuli dia? Bu, bukan itu maksudku. Kamarmu ini, meskipun sudah diundang, Koko saja tidak mau masuk. Justru putrimu, seharian suntuk seperti menempel di kamar. Bagaimanapun juga, putrimu yang lebih mungkin. Lagi pula aku percaya pada Koko. Keluarga kami berbeda latar belakang dengan keluargamu. Anak-anak keluarga kami dididik dengan baik. Tidak mungkin melakukan hal yang tidak bermoral dan tidak beradab seperti itu. Ibu. Maksud ibu, anak saya tidak punya sopan santun? Kalian sedang apa sih? Pagi-pagi sekali sudah bertengkar. Bertengkar terus. Kau datang tepat waktu. Istri yang kau pilih memang hebat. Aku tahu kau selalu memihak putrimu. Dan membuat cucuku tersakiti. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ponsel Mama. Chen Keke. Aku benci kamu. Aku akan menggunting bajumu. Lagi pula bajumu semua dibeli oleh papaku. Kau dan putrimu adalah parasit menjijikan. Aduh. Oh, baiklah. Aku masih di sini. Beraninya kau memukul cucuku. Apakah kau masih menganggapku sebagai ibumu? Ibu, Koko berbohong memang harus diberi pelajaran. Tapi Koko berbohong juga karena kalian memperlakukannya dengan buruk. Sebagai menantu dari keluarga sederhana sepertimu, memang selalu punya banyak tipu daya. Keke, jangan menangis, jangan menangis. Maaf ya. Aku mewakili Keke meminta maaf padamu. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Beli yang baru saja. Tidak perlu, aku tidak apa-apa. Tante. Tante. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Anak yang tahu berterima kasih juga. Kenapa harus begitu memberontak sih? Bibi, apa kau? Terima kasih telah menyelamatkan saya. Anak yang tahu berterima kasih juga. Kenapa harus begitu memberontak sih? Bibi, apa kau? Bibi, apakah kau? Sudah kukatakan. Kau tidak boleh masuk ke kamarku. Aku membencimu. Kau juga sudah bilang harus minum susu setiap hari. Pokoknya aku membencimu. Pergilah, HMPH. Tiang Wei, kok bajunya mahal sekali? 300 yuan. Ini yang dibeli Haolin. Ini kan barang bermerek dari Mal? Tian Wei, kamu biasanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah di rumah.
Tidak perlu memakai pakaian semahal ini. Bukankah ini boros? Aduh, ibu, ini yang saya belikan untuknya. Bukankah biasanya ibu juga membeli pakaian seharga itu? Saya punya uang pensiun. Dia punya? Cepat kembalikan. Ibu, baju ini bisa kukembalikan. Tapi saya ingin bertanya kepada ibu. Ibu selalu bilang saya tidak menganggap ibu sebagai mertua. Apakah ibu pernah benar-benar menerima saya? Sebelum menikah dengan Haolin, saya juga pekerja kantoran dengan gaji 5.000. Bukan hanya bisa menghidupi aku dan Nono, tapi juga bisa menabung. Kehidupan yang tenang dan nyaman ini jauh lebih menyenangkan daripada sekarang. Maksudmu apa? Aku harap kau mengerti. Aku menikah dengan anakmu karena rasa terima kasih dan cinta. Bukan karena tanpa dia aku tidak bisa hidup. Kau dengar? Kau dengar? Sudah berapa kali kukatakan padamu. Jangan urus piutang dari pelanggan kecil seperti itu. Kau tetap tidak mendengarkan. Sudahlah, Bu. Bos sudah membayarnya. Dia yang membelanjakannya. Dia tidak tahu bahwa kartu ban itu terhubung dengan nomor teleponku. Ibu, jangan bicara dengannya. Untungnya kau masih punya sedikit akal sehat. Wanita yang menikah lagi ini tidak menginginkan orangnya, tetapi uang yang ada di dompetmu. Uang itu harus digunakan untuk putrimu sendiri. Tapi jangan sampai salah langkah. Ibu, Qinwei bukanlah orang seperti itu. Kau hanya mendengarkan bujuk rayunya saja. Cepat atau lambat, uangmu sedikit itu akan habis di rayunya. Kau akan tenang. Apakah kau mencatat pengeluaranmu akhir-akhir ini? Ah. Oh. 500 ini untuk apa? Bulan lalu ulang tahun papaku. Kebetulan Haolin sedang dinas. Saya harus mengurus 2 anak. Tidak bisa pergi. Jadi saya mentransfer 500 yuan kepadanya. Masih berani juga ya? Padahal tahu putrinya makan enak. Masih juga meminta uang darimu. Saat ulang tahunmu, Haolin memberikan lebih dari 500 kepada Anda. Anak laki-lakiku bisa menghasilkan uang. Ibu, saya dan anak laki-laki ibu sudah menikah. Hukum negara telah mengatur. Selama pernikahan berlangsung, uang yang dihasilkan anak laki-laki ibu, separuhnya adalah milikku. Lagi pula, ayahku ulang tahun. Sebagai anak perempuan, aku tidak bisa datang. Aku sudah tidak berbakti. Mentransfer 500 yuan kepadanya tidak berlebihan, kan? Nenek, dia tidak pernah pelit mengeluarkan uang untuk keluarganya. Sedangkan aku, makanannya sisa dari putrinya. Pakaianku barang kaki 5. Istri kedua ini harus ditaklukkan, HMPH. Bos, berapa harganya? 13 yuan 2. Halo, sayang. Kok kartu ini tidak ada uangnya? Uang di kartu itu sudah kutransfer. Lain kali kalau mau pakai uang, laporkan dulu padaku, tepat waktu. Ibu, aku mencatat pengeluaran setiap hari. Anakku yang memberi uang untukmu. Kau diminta melapor saja tidak mau. Apakah sudah bulat tekadmu untuk membantu keluarga ibumu? Nenek, sudah kukatakan padamu. Dia memang suka memboroskan uang ayah. Bu, aku beli buah. 13 yuan 2 mau. Uang sudah masuk, 13 yuan. Pak, 2 maunya bisa. Baiklah, baiklah. Kau ini memang benar-benar tidak berdaya. Membeli buah seharga 10 lebih yuan saja, harus rugi besar? Bu, tidak perlu seperti ini kan? Kenapa tidak perlu? Mulai sekarang uang sakuku, kirimkan saja padaku. Apakah reporter Lin sudah mendapat kabar tentang dermawannya? Begini, stasiun televisi kami akan membuat program pencarian orang. Biaya pendaftaran 30.000 yuan. Apakah kau mau? Tentu saja. Lupakan 30.000 itu. Selama aku bisa menemukannya, 300.000 pun tidak masalah. Kalau saja dia tidak menyelamatkan Koko dulu, akibatnya tidak terbayangkan. Menemukan orang yang berjasa. Pasti harus membalas kebaikannya dengan baik. Mama, aku tahu. Papa, aku ingin membeli piano. Temanku, Lulu, juga sudah membeli, aku juga ingin. Satu piano harganya puluhan juta ya. Aku tidak peduli. Aku mau. Aku harus punya. Piano itu bagus.
Jarang-jarang kakak mau belajar. Kamu harus mendukungnya. Ayah, aku pasti akan belajar dengan rajin. Baiklah. Oh iya, Tian Wei. Aku lihat bulan lalu biaya sekolah putrimu 3.800. Untuk Nono di taman kanak-kanak, bayar sekaligus 1 semester. Biaya makannya gratis. Jadi aku hanya membayar untuk 1 semester. Keke di sekolah dasar, per bulannya hanya beberapa ratus. Nono masuk TK saja butuh 3-4 ribu, menghabiskan banyak uang. Aduh, biaya sekolah TK memang mahal. Nono masuk TK bilingual di komplek perumahan kita. Anak sekecil itu sekolah bilingual untuk apa sih? Kamu kan dokter spesialis senior. 1 orang penghasilan, 5 mulut yang harus diberi makan. Pengeluaran yang tidak perlu harus dihemat. Anak tidak boleh dimanja. MAH, aku akan mencari pekerjaan. Biaya kuliah semester depan akan kubayar sendiri. Aku tidak pernah mendesakmu untuk mencari pekerjaan, kau tahu. HMPH, wanita jahat. Dalam waktu 3 hari, aku pasti akan membuatmu pergi. Hahaha. Hahaha. Pantatmu terbakar. Hahaha. Chen Keke, bawakan ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa denganmu? Bukan anak kandung, kau seenaknya saja. Lihat, ibu. Ayo, kita nonton TV bersama nenek. Ibu. Ini, untukmu. Ini dariku. Iya, untukmu. Ibuku yang menyuruhku memberikan ini padamu. Terima kasih, kakak. Hahaha. Orang bodoh bahkan minum air kencingnya sendiri. Hahaha. Hahaha. Ada apa, Nono? Ada apa? Mama, kakak, beri aku minum sedikit. Chen Kesi, apa itu benar? Dia melakukan semua ini dengan berbohong. Nenek, Xiao Wei dan yang lainnya menggertak saya. Tampaknya toko ini terlalu tidak masuk akal. Apakah Anda tidak? Bukan adikku. Itu benar-benar saudari. Anda berbohong, Anda melakukannya. Saya tahu segalanya. Nenek tahu. Nenek percaya padamu. Ada pemantauan di sini. Tunggu sebentar, mari kita lihat. Nenek, saya tidak ingin menonton pengawasan. Saya tidak perlu menonton pengawasan. Itu dia yang melakukannya. Nenek, sudahlah. Bukan masalah besar. Ibu, bagaimana? Meskipun itu ulah Koko. Pada akhirnya, bukankah itu karena dia membenci ibu? Ibu sebagai ibu tiri, membuat anak sampai membenci ibu seperti ini. Ibu harus introspeksi diri. Koko, ayo kita pergi. Chen Keke meminta maaf kepada adik perempuannya. Kau mimpi saja hahaha. Kau sudahlah. Kali ini kakak salah, Nono. Ibu pasti akan menyuruh kakak meminta maaf padamu. Baik. Ayah yang baik, ternyata dia. Jangan mendekat. Lucu, ya? Kau penipu. Aku penipu? Lalu kau siapa? Chen Keke, kau sudah berusia 12 tahun.
Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan. Hal-hal yang menurut Anda lucu adalah lelucon. Kalau tidak, itu disebut cheating. Anda tidak menyingkirkan kebiasaan buruk menggoda orang lain. Orang yang menderita pada akhirnya adalah Anda. Anda ingin peduli padamu, itu bukan ibuku. Ayahmu menyerahkan kepadaku. Saya memiliki kewajiban untuk menjaga Anda. Aku membencimu, wanita yang buruk. Ayah tidak ada di rumah. Anda menggertak saya dan Anda sedang menunggu. Qin Wei. Wanita buruk, biarkan aku keluar. Saya akan memberitahu nenek. Biarkan dia mengusir Anda dan pengemis kecil itu. Aku sudah memberitahu papa. Minta dia untuk menceraikanmu. Baiklah, Chen Keke. Tapi sebelum melakukan itu semua, kau harus bisa keluar dari sini dulu. Perempuan jahat. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Buka pintunya. Karena aku dan ayahmu adalah pasangan suami istri yang sah. Saya wali sahmu. Maka saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia. Hari ini kau tidak membersihkannya. Kau jangan mimpi untuk keluar. Bukan nenek. Nenek, tolong aku. Tolong kau untuk apa? Tian Wei, apa yang kau lakukan pada Keke? Buka pintunya. Nenek, tolong aku. Di sini bau sekali. Ibu. Pohon kecil perlu dipangkas. Anak perlu diasuh. Karena aku telah memilih untuk menjadi ibu Chen Keke. Aku tidak bisa terus membiarkannya menjadi anak yang nakal. Hari ini dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aduh, bagaimana bisa ada ibu tiri setega itu? Kakak punya penyakit jantung bawaan. Saat berusia 6 tahun, dia hampir meninggal karena penyakit itu. Kau tidak boleh begitu membuatnya stres. Aduh, ada apa lagi ini? Ayah, kau sudah pulang. Aku hanya dinas 3 hari. Ini kenapa ribut lagi? Papa Tian Fei. Dia mengurungku di kamar mandi. Dia juga memaksaku untuk menyikat toilet. Dia menyiksaku. Aku sangat takut. Lihatlah istri yang kau nikahi. Aku sampai hampir terkena serangan jantung karena marah. Apa yang terjadi? Mereka adalah orang terdekat saya. Saya percaya Anda dan memberikannya kepada Anda. Anda hanya merawat mereka. Apakah menurut Anda saya akan melakukannya tanpa alasan? Kelapa. Apa yang Anda hitung dengan seorang anak? Bagaimana cara menjaga Anda dan putri Anda? Makanan, pakaian, dan barang-barang yang kalian pakai sehari-hari. Mana yang tidak kubeli? Lalu kau menganggap putriku seperti duri dalam daging? Kau tidak bisa menerimanya begitu saja? Sudahlah, Chang Haolin. Ini sudah yang keberapa kali? Kau selalu menyalahkanku tanpa mencari tahu duduk perkaranya. Setiap kali hanya percaya kata ibumu dan putrimu. Aku istrimu. Apakah kau pernah memberiku sedikit pun kepercayaan? Apakah kau pernah memberiku kesempatan untuk bicara? Kau bilang aku menyiksa putrimu. Lihat sendirilah. Ini. Ini. Maafkan saya. Yang lucu adalah, aku sekarang bahkan perlu menggunakan rekaman CCTV untuk mendapatkan kepercayaan suamiku. Chen Haoling, karena kau telah mempercayakan anak ini padaku, maka aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidiknya, bukan hanya menontonnya menjadi penjahat. Terhadap Keke, aku merasa tidak bersalah. Terhadap keluarga ini pun, aku telah berusaha sekuat tenaga. Kita adalah suami istri. Bahkan kepercayaan paling dasar pun tidak ada. Lalu untuk apa kita hidup bersama? Kiwei, aku. Kakek. Kau hari ini harus meminta maaf kepada adik perempuan dan bibimu. Aku tidak mau. Nenek, ini jelas-jelas rumahku. Sejak mereka datang, ayah mulai tidak menyayangi aku. Anak pengemis itu dijaga oleh ibunya sendiri. Sedangkan ibuku hanya memarahiku. Aku ingin mencari ibuku sendiri.
Aku tidak mau ikut kalian lagi. Kakek, kakek. Anak ini. Kamu. Kakek sejak kecil tidak punya ibu. Dia sedikit memberontak, itu wajar. Apalagi Tian Wei, dia tidak salah. Hari ini kalau bukan aku yang menghentikan kakek, dia pasti akan kambuh. Kau lupa 6 tahun yang lalu, kalau bukan karena bertemu dengan orang baik itu. Kakek, kamu. Bibi, ayahku tidak menginginkanku lagi. Semua salah perempuan jahat itu. Masih marah ya? Papa minta maaf padamu. Siapa yang menyuruhmu minta maaf? Papa aja kamu bermain ke taman air. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja. Hahaha. Mengapa Koko tidak bisa pergi dengan saudara perempuannya? Ibuku tidak melahirkan seorang saudari untukku. Saya tidak akan pergi jika dia pergi. Kamu bukan ayahku lagi. Anda. Silakan lihat. Pakaian Chen Nuo juga kotor. Atau lain kali. Tapi kamu sudah janji akan meminta maaf kepada Nono. Dia sudah menunggunya selama beberapa hari. Nono anak yang paling penurut, bukan? Bagaimana kalau mama aja kamu beli baju baru yang cantik? Baiklah, Haolin. Yai, tidak ada lagi ekor kecil. Kita akan melihat hiu besar. Au hei hei. Nono. Kita pergi lagi lain kali, ya? Kapan lain kali, Mama? Lain kali. Tidak apa-apa kok. Mama, kita pergi lagi lain kali, ya? Penerima manfaat asuransimu adalah dia, ya? Dia istriku. Pasangan yang menikah di tengah jalan ini pada dasarnya hanya hidup bersama. Tidak ada perasaan di antara kami. Tidak mungkin memiliki tujuan yang sama. Jangan bodoh. Cepat berubah pikiran. Bu, aku dan Tian Wei sudah menjadi satu keluarga. Betapa dinginnya hatiku karena hal ini. Katanya harta bersama suami istri. Tapi hanya kamu yang menghasilkan uang. Sekalian pindahkan kepemilikan rumah ini ke atas nama kakek. Aku sudah periksa. Usia kakek sekarang sudah cukup umur untuk pemindahan kepemilikan. Ini. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kalau kau tidak bisa, biar aku yang mengatakannya. Anda meminta saya untuk membuat perjanjian perwalian harta bersama dengan Haolin setelah menikah. Tian Wei, aku orangnya belak-belakan. Kau dan Haolin adalah pasangan yang menikah di usia yang sudah tidak muda lagi. Haolin memiliki penghasilan lebih dari 300.000 setahun. Sedangkan kau, bahkan belum memiliki anak. Terlebih lagi, rumah dan mobil ini dibeli Haolin sebelum menikah. Bagaimana kalau suatu saat nanti kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini? Bagaimana pembagian harta kita? Membagi harta menjadi 2 bagian tidaklah tepat, bukan? Jadi, ibu meminta saya untuk membuat perjanjian pranikah dengan Haolin? Ya, membuat perjanjian. Untuk membuktikan bahwa semua uang itu milik Haolin. Mobil dan rumah itu tidak ada hubungannya dengan ibu. Apakah ini keinginan Haolin? Bukankah maksudnya sama saja? Tian Wei. Penyakit putrimu telah menghabiskan ratusan ribu uang milik anakku. Tidak mungkin kita akan mengurusnya besok? Aku tahu kau orang yang pengertian. Bu. Aku setuju untuk mengalihkan kepemilikan rumah kepada kakek. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan dengan jelas. Kalian memintaku untuk memperlakukan kakek seperti anakku sendiri. Tapi apakah kalian pernah sedetik pun memperlakukan Nono sebagai keluarga? Menikah lagi itu 2 orang baik menyatu menjadi satu yang lebih baik. Semua demi kebahagiaan. Jika kau terus bersikap standar ganda seperti ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi satu keluarga. Kau. Tenang saja,
Bukan milikku, aku tidak mau. Mama, saya akan pergi dan melakukan notarisasi properti pasca nikah. Jaga anak-anak. Sayang, ibu adalah influenza di luar. Harap jaga Nuo-Nuo juga. Dia tidak bisa minum susu. Kamu tahu. Cepatlah, pergilah. Urusan penting lebih utama. Nenek sudah memesankan daging babi merah kukus kesukaanmu. Daging babi merah kukus kesukaanku. Baiklah, makanlah bagian perut babi ini juga. Kau juga makanlah. Aduh, kau ngapain sih? Kakak, maafkan aku. Bajuku. Brengsek. Kau tidak boleh makan makanan yang dibeli nenekku. Sudahlah, kau adalah kakak perempuannya. Kakak perempuan? Siapa yang mau menjadi kakak perempuannya? Sebelum dia ada, akulah satu-satunya anak di rumah ini. Sekarang kalian semua menyuruhku untuk mengalah padanya. Kau tidak boleh tinggal di rumahku. Anda memiliki seorang ayah. Mengapa Anda ingin mencuri ayah orang lain? Sayang. Oh, berhentilah menangis. Jangan menangis, leluhur kecil. Jangan menangis juga. Beritahu ibumu. Saya pikir saya melecehkan Anda. Aduh, nenek. Kau jangan manjakan dia. Nek, kakiku. Kakiku sangat sakit. Banyak sekali darahnya. Nenek, kakiku sakit. Nenek akan membawamu ke rumah sakit. Kakiku. Ah. Nenek akan membawa kakak ke rumah sakit. Kau harus tetap di rumah. Jangan buka pintu untuk siapapun. Kakiku sangat sakit. Ah. Dia tidak boleh minum susu. Jangan sampai. Nenek akan memberimu ini untuk diminum. Minumlah ini. Ibumu akan segera pulang. Ibu bilang aku tidak boleh minum susu. Kau ini putri ya? Atau ratu? Susu impor pun tidak mau diminum. Aduh, aku seharian lelah sekali. Kau tidak bisa lebih berkelakuan baik sedikit saja? Nenek, kakiku sangat sakit. Cepat, kakiku sangat sakit. Ayo, sudah. Hati-hati ya. Aduh, pelan-pelan. No, kita sudah pulang. No. Kalian kok baru pulang? Nak, kamu ini, banyak orang, jadi harus antre. Ada apa lagi? Lihat saja apa yang telah dilakukan putrimu. Gaun putri yang baru saja dibelikan nenekku untukku, sudah dinodainya. Nanti bibi cucikan untukmu. Aku lihat dulu. No. Kakiku sangat sakit, cepat lihat. Ada apa ini? Aduh, bagaimana bisa terluka? Masalahnya karena putrinya. Sudah sebesar ini. Bahkan mangkuk saja tidak bisa dipegang dengan baik. Mangkuknya pecah. Luka kulitnya. Banyak sekali darahnya. Maaf ya. Nono pasti tidak sengaja. Aku akan menanyakannya. Papa. Lihat dia. Mulutnya selalu bilang menganggapku sebagai anak perempuan kandungnya. Dia berbohong, di hatinya sama sekali tidak ada aku. Keke sudah terluka. Kau sedikit pun tidak mengkhawatirkannya. Kau obati dulu luka Keke. Bajunya Keke. Jangan-jangan Keke. Ibu Nono, gendong Nono kembali. Ke kamar untuk tidur, ya Nono. Nono. Mama Haulin. Nono kenapa? Ya? Dia makan apa hari ini? Ya? Kenapa Nono muntah? Ya? Aku memesankan mereka daging babi merah. Tapi tumpah. Jadi tidak jadi makan, pulang hanya makan roti. Roti juga tidak boleh, ya? Bu, coba ibu pikir lagi, apalagi yang dia makan? Kenapa kau berteriak padaku? Jangan-jangan aku meracuninya? Ibu,
Maaf, aku tidak akan minum susu lagi. Susu, Bu? Kan sudah kukatakan padamu, dia tidak boleh minum susu. Bu, bagaimana cara ibu mengurus anak? Sedikit alergi. Parah bisa sampai mengancam jiwa. Kau berteriak padaku untuk apa? Aku kan bukan orang sakti. Kau ini. Seorang dokter spesialis dengan gelar doktor. Banyak gadis cantik kau tidak mau. Malah menginginkan barang bekas. Bahkan membawa beban tambahan. Bu, kenapa ibu bicara seperti itu sekarang? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Mau kemana kamu? Mengantar Nono ke rumah sakit. Kamu. Ayah, kakiku sangat sakit. Banyak sekali darahnya. Adik perempuan sakit. Papa sebentar lagi pulang. Ya, aku juga sakit. Kau adalah papaku. Lihatlah dirimu. Beginikah caramu menjadi ayah? Anak orang lain kau kasihani. Anak sendiri kau abaikan. Aku akan memberitahumu. Hari ini kau keluar dari pintu ini. Besok aku akan pulang bersama Koko. Apakah Nono tidak apa-apa? Apa kata dokter? Tidak apa-apa, pergilah bekerja. Urusanmu juga penting. Kau marah? Pada akhirnya, ini bukan salah ibu kita. Beliau sudah tua. Bagaimana mungkin bisa mengurus dua anak sekaligus? Kau seharusnya selalu mengingatkan Nono tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Tersirat maupun tersurat, semuanya salahku. Aku baik hati membantumu mengurus anak, tapi malah salah. Anak itu apa hubungannya denganku sih? Bu, aku tahu kamu tidak memperlakukan Nono sebagai cucumu. Anda sudah di sini selama sebulan. Apakah saya pernah mengganggu Anda sekali? Tidak. Kali ini karena flu di luar. Anda harus membiarkan Haolin dan saya memberitahu properti kami kemarin. Itu sebabnya saya. Percayakan anak Anda kepada Anda. Kau juga sudah setuju. Nono baru berumur 5 tahun. Kau meninggalkannya sendirian di rumah sepanjang sore. Bahkan memberinya susu. Ah sudahlah. Hal sekecil ini saja harus diributkan. Hal kecil. Perempuan cerewet ini. Nono baru berusia 5 tahun. Kau tahu betapa sakit hatiku saat dia dibius dan terbaring di tempat tidur rumah sakit? Kau sebut itu hal kecil? Kalian selalu mengatakan bahwa aku tidak menganggap Keke sebagai anakku sendiri. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah menganggap kami, ibu dan anakku, sebagai keluarga? Bagaimana caramu berbicara? Kau dan putrimu, semua yang kalian makan, pakai, dan minum, semuanya dibiayai oleh uang anakku. Siapa yang tahu putrimu semanja itu? Minum susu saja sampai bersendawa. Apakah ibu tidak ingat, saat aku keluar rumah, aku sudah mewanti-wanti ibu agar jangan memberinya susu? Ibu abaikan saja semua perkataanku. Keke tidak makan kerang dan makanan laut. Tidak makan kulit ayam. Tidak makan jeroan. Harus pakai kaos kaki putih. Dan harus dicuci tangan. Minum jus harus yang baru diperas. Dan harus ditambah 1 sendok gula. Semua itu kuingat. Dan kukukuhkan dalam hati. Anak perempuanku. Dia hanya tidak boleh minum susu karena alergi. Kenapa dia jadi cengeng? Anakku juga jantung hatiku. Kalian jangan ikut campur. Susu itu kuminta nenek berikan padanya. Apa? Chen Keke, kemari kau. Rumah ini harus hancur baru kau puas, ya? 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 Apakah kamu yang berbicara? Apakah kamu yang berbicara? Apakah? Kau bicara saja sudah cukup. Kau benar-benar memukulku? Ayahku bahkan memukulku karenamu. Tunggu saja. Permisi. Uangnya sudah kutransfer kepadamu. Lalu aku transfer tambahan 500 untukmu, Nono. Cepatlah pergi bekerja. Jangan sampai terlambat. Ah, baiklah. Tianwei Haolin menaikkan uang bulananmu. Berapa?
4.000? 4.500? 4.500? 1 bulan hanya untuk membeli sayuran saja membutuhkan uang sebanyak itu? Begini saja, transfer uangnya padaku. Haulin tidak mudah menghasilkan uang. Kita harus berhemat. Ibu, ibu benar. Mulai sekarang, urusan rumah tangga ini, ibu, tolong repot-repot. Saya akan mentransfer uangnya kepada ibu sekarang. Ah, ibu, lain kali biar saya saja yang pergi. Pinggang ibu juga tidak baik. Tidak apa-apa, saya tidak masalah. Saya bilang saya akan mengurusnya sampai selesai. Umpan bagus. Tendang. Hei! Kok mati lampu? Bu, kamu belum bayar tagihan listrik ya? Nenek, internetnya putus. Aku bahkan tidak bisa bermain game. Semua salahmu, HMPH. Aku tidak mau makan ini. Sayap ayam apa ini sih? Hanya menggigit saja sudah bikin gigi serat. Bukankah daging ayam rasanya sama saja? Ini sayap ayam bagian tengah loh. Harganya 28 yuan per kilogram. Aku tidak mau makan lagi. Aduh, koko. Anak ini. Bu, ini daftar belanjaan. Kok banyak sekali? Beras di rumah sudah habis. Minyak goreng juga hampir habis. Botol deterjen pun sudah kukuras 2 kali. Tianwei, kalau begitu toko ini kau yang urus saja ya. Bu, ibu tidak mau mengurusnya lagi? Aduh, aku tidak menyangka harga belanja sekarang ini menakutkan sekali. Bu, ibu bukannya tidak menyangka. Ibu tidak percaya padaku. Selalu merasa bahwa aku akan menghabiskan uang untuk keluarga istriku. Selalu merasa bahwa anak ibu hanya bekerja sendiri. Sementara aku hanya makan enak saja. Aku tidak melakukan apapun. Tapi sebenarnya, aku dan anakmu hanya memiliki pembagian tugas yang berbeda. Tempat sampah tidak akan otomatis berganti kantong sampah. Sepatu di depan pintu juga tidak akan otomatis rapi. Cermin ini tidak akan selamanya bersih. Botol-botol minyak, garam, kecap, dan cuka juga tidak akan selamanya penuh. Aku bukannya tidak bekerja. Aku hanya tidak digaji. Ngomong-ngomong, Bu, saya sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sales di toko perlengkapan bayi dan anak. Mulai minggu depan. Tidak bisa. Kalau ibu sudah bekerja, toko ini bagaimana? Siapa yang akan mengurus anak? Ibu, tenang saja. Tugas yang menjadi tanggung jawabku, pasti akan kulakukan dengan baik. Hanya saja aku perlu memiliki pekerjaan. Dengan begitu aku bisa lebih percaya diri. Anda. Selamat siang. Toko bayi kami sedang mengadakan promosi. Susu formula beli 2 gratis 1. Lihat penawaran spesialnya. Halo. Toko bayi kami sedang mengadakan promosi. Penawaran spesial. Halo, toko bayi kami sedang mengadakan promosi. Susu formula beli 2 gratis 1. Silakan lihat. Tepat di depan sana. Ayah. Kau melakukan apa? Jangan pergi. Pergi. Minggir kau. Minggir. Ku beritahu kau. Seandainya bukan karena kau ikut campur. Apakah anak ini bisa seperti ini? Sekarang gadis kecil ini tidak akan bertahan hidup. Sebaiknya aku membuangnya saja. Kembalikan anakku padaku. Hematkan uang itu untukku. Aku akan mengembalikan modalnya. Benarkah? Kembalikan anakku padaku. Jangan pergi. Tidak. Hahaha. Vivi, sayang, anakmu baik-baik saja kan? Ayah, aku masih punya 50.000 yuan. Ambil dulu, untuk pengobatan anakmu dulu. Anak ini, kalau dia tidak mau merawatnya, aku yang akan merawatnya. Hai. Anakku. Kau harus berpikir dengan jernih. Ibu tiri. Sulit? Ya. Ayah, aku ingin memberikan Nono sebuah rumah. Dan aku juga ingin membalas budi kepada Dr. Chen. Kalau di sana kau merasa diperlakukan tidak adil, pulanglah.
Baik. 2 kali menikah, aku tak pernah membuat ayah tenang. Ayah, silakan jalan-jalan saja. Aku akan segera selesai. Aku. Kecelakaan mobil apa? Cepatlah. Tidak sempat lagi. Sudah. Cepat pergi. Ini juga karena ini adalah sisa sayuran. Murah. Hari ini segar. Hehe. Oh, kamu tukang servis toilet, ya? Kamar mandi di sana. Kamu ngapain mondar-mandir di ruang tamu? Lantainya kotor. Bersihkan. Dia bukannya ayah tiriku, kan? Masih bengong ngapain? Cepat masuk. Baiklah, aku akan melihatnya. Aku ingin melakukan sesuatu. Bisakah diperbaiki? Tidak ada alat, jadi sulit. Nenek, dia tidak punya alat. Lalu, bukankah masih ada tangan? Jika dia tidak bisa memperbaikinya, aku akan memanggil ibu tiri untuk melakukannya. Lagi pula dia juga tidak menghasilkan uang. Pekerjaan rumah tangga seharusnya dikerjakan olehnya. Benar, aku akan memanggilnya. Jangan. Lebih baik aku saja yang mengerjakannya. Sudah. Pekerjaan yang sekotor ini pun tidak merasa jijik. Memang beda ya, orang yang mencari barang bekas. Berapa harganya? Cepat keluar. Bau sekali. Tidak usah bayar, tunggu sebentar. Nenek, liontin Gyoku hilang. Itu warisan kakek untukku. Apa? Aku letakkan di wastafel setelah cuci muka pagi tadi. Sekarang sudah hilang. Dialah yang mencurinya. Anak ini, kenapa bicara sembarangan sih? Tidak heran kalau tidak mau dibayar. Ternyata dia mencuri barang yang lebih berharga. Makanya aku heran, siapa yang mau bekerja tanpa dibayar? Cepat kembalikan. Kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Nenek, suruh dia mengeluarkannya. Itu adalah barangku yang paling berharga. Tidak, aku benar-benar tidak mengambilnya. Kalau begitu, lepaskan bajumu. Biarkan kami memeriksa, ya? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Jika kau mengambilnya, aku akan membuatmu di penjara. Ayah, makanlah. Benar, aku akan segera memberi kabar baik, ayah. Ayah. Ya. Kalian sedang apa? Ayah, kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ini. Yang memperbaiki toilet itu ayahmu ya? HMPH, ibu tiri. Ayahmu ternyata pekerja pembuangan kotoran. Oh, tidak. Dia bukan hanya pekerja pembuangan kotoran. Dia juga pencuri. Chen Keke, ayahku datang berkunjung. Dia tidak mungkin mencuri barangmu. Dia memang mencurinya. Di sini tidak ada CCTV. Keluargamu 3 generasi adalah pencuri. Pencuri besar, pencuri kecil, dan pencuri yang sangat kecil. Nenek, cepat lapor polisi. Tangkap mereka semua. Benar, di sini tidak ada CCTV. Nenek, panggil polisi dengan cepat. Tapi ayah saya tidak pernah menyentuh Anda dari awal hingga akhir. Tidak akan ada sidik jari di atasnya. Ketika polisi datang, mereka secara alami akan memberikan keadilan ayah saya. Adapun apa yang akan Anda lakukan, saya tidak tahu. Oh nenekku. Lihatlah Tian Wei. Dia menakut-nakutiku lagi. Keluarga? Kita semua satu keluarga. Pertemuan pertama. Kenapa melapor polisi sih? Silakan duduk di ruang tamu. Ibu, kakek putrinya. Anak-anak, sudahlah. Hanya bermain-main saja, HMPH.
Tidak ada sandal tamu di rumah. Pakai ini saja ya. Aku pakai apa saja boleh. Ini koko ya. Pertemuan pertama kita. Aku sudah menyiapkan sedikit hadiah perkenalan. Ah, sudahlah. Lebih baik kamu memungut sampah. Hanya 1.000 yuan. Saya pikir itu sangat pelit. Sayangnya, ini tidak bisa dimakan. Ibu dan ibu. Saya membawa ikan ini dari kota asal saya. Anak-anak segar bisa makan. Tanganmu. Maksudku, jangan sampai ada penyakit menular. Lagi pula, anak itu masih kecil. Tian Wei, aku dan kakek tidak akan di rumah. Kalian makan saja. Makanan murah seperti ini, enaknya di mana? Nenek akan mengajakmu makan yang enak. Ayah, ibu mertuaku dan kakek biasanya tidak seperti ini. Kakek memang sesekali agak memberontak. Kami juga akur-akur saja. Aku juga baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Vivi. Ayah tahu. Ya. Semua tahu. Ada apa? Apakah kau yang melakukannya atau kakek pemulung itu? Kau memang orang jahat. Bibi tidak punya kakek. Dia juga tidak punya kakek. Dia pantas mendapatkannya. Ini hadiah yang sudah dipersiapkan untuk orang yang berjasa. Kau hanya tidak ingin aku bertemu dengan orang yang berjasa itu. Kau memang orang jahat sekali. Bibi kakek akan membelikanmu toples lagi. Kita kemas ini. Balonnya kotor. Ada apa sih? Papa Tian Wei. Dia memecahkan toples bintang keberuntunganku. Aku tidak bisa mendoakan bayi itu lagi. Papa tidak. Tian Wei, aku tidak peduli apakah kau sengaja atau tidak. Kau benar-benar keterlaluan. Kami mencari orang baik itu selama 6 tahun penuh. Kalau bukan karena orang baik itu melakukan CPR pada kakek dulu, aku pasti sudah kehilangan putriku. Membalas kebaikannya adalah satu-satunya keinginan kakek. Maksudmu, orang yang selama ini kalian cari adalah orang yang menolong kakek 6 tahun lalu? Haolin? Orang yang menyelamatkan kakek 6 tahun lalu mungkin. Haolin, orang yang mungkin menolong kakek 6 tahun lalu mungkin kamu. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Reporter Lin. Apa? Sudah ditemukan? Halo, ayah. Apa? Haolin, ayahku dia. Ding Wei. Ada apa? Bisakah kau bicara nanti? Baik, reporter Lin. Saya mengerti. Ayah, aku ingin bertemu Bibi Anran. Cepat, bawa aku pergi. Baiklah, kita pergi sekarang. Chen Anlin. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu mengalami iskemia miokard berat. Operasi jantung bypass perlu dilakukan secepatnya. Ayah, di mana sebenarnya ibu baptisku itu? Hanya dikatakan di desa Tianjia. Lebih detailnya, kita harus sampai di sana dulu untuk mengetahuinya. Desa Tianjia itu. Bukankah itu tempat yang miskin dan kumuh milik keluarga Tian Wei? Reporter Lin, Tuan Chen, kali ini kita menemukan ayah dari ibu baptisnya. Tapi saya baru saja menerima berita dari seseorang. Dia tiba-tiba sakit. Dikirim ke rumah sakit. Tapi saya telah mengirim nomor rumah sakit dan lingkungan ini ke ponsel Anda. Oke, terima kasih. Ayah, pergi. Memberi makan suamiku. Ayah saya membutuhkan operasi sekarang. Bisakah kamu? Chen Wei, kita akan segera bertemu dengan dermawan kita. Ada apa-apa, bicarakan nanti saja. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Hahaha, aku sudah lama menyuruhnya untuk segera operasi. Apakah beliau tidak berkonsultasi denganmu? Hahaha. Mungkin karena beliau orang tua yang tidak mau mengeluarkan uang. Kalian anak-anaknya harus lebih memperhatikan orang tua. Dalam waktu 3 bulan, kalian harus membawanya untuk operasi. Kalau tidak,
akan sulit untuk dikatakan. Bagaimana dengan pasien yang dirawat oleh perawat ini? Sepertinya sudah dijemput putrinya. Ah, dijemput kemana? Kau tahu? Itu aku kurang tahu. Terima kasih, Ayah. Cepat telepon dan tanyakan ke Paman Lin dan bibinya. Sebenarnya bapak mereka pergi kemana? Halo, reporter Lin. Orang tua itu sudah keluar rumah sakit. Apakah kau punya alamat rumah mereka? Ah, ada. Tapi baru-baru ini kudengar orang tua itu pindah rumah. Aku akan menanyakan alamatnya lagi. Kalau ada kabar, langsung kabari kamu ya. Susah payah sekali. Untung kita punya petunjuk. Kamu akan segera bertemu dengan bibinya, ya. Tas ini berisi sambal. Kol ini kubudidayakan sendiri. Semua yang kamu suka. Tidak apa-apa, jangan sering pulang. Di sana, yang tua dan yang muda semua mengandalkanmu. Saya sendiri bisa. Ayah, jangan khawatir soal uang. Saya akan mencari cara, saya pasti akan menyembuhkan ayah. Saya tidak apa-apa, jangan dengarkan dokter yang asal bicara. Mereka hanya ingin menipu uang ayah. Saya ini penyakit lama. Tubuh saya ini sangat kuat. Maka jaga dirimu baik-baik ya. Halo, halo. Kau ingin tidak bahagia? Pulanglah saja. Mengirim Nono ke sekolah dasar tidak masalah. Ayo pergi. Hahaha. Dalam waktu 3 bulan, kamu harus membawanya untuk operasi. Kalau tidak, akan sulit untuk dikatakan. Biayanya sekitar 100.000 yuan. 100.000 yuan. Haulin menghabiskan lebih dari 80.000 yuan untuk sebuah piano. Dan lagi 50.000 yuan untuk camp musim panas. Gadis ini benar-benar seperti lubang uang. Memang tidak mudah mencari uang, kalau belum pernah merasakannya. Tadi kamu ngomong apa? Tidak apa-apa. Menjemput anak. Waktu saya wawancara, saya sudah sampaikan situasi ini. Perusahaan juga bilang boleh. Siapa yang mengizinkanmu? Cari orang itu saja. Ini tidak bisa. Saya hanya perlu menjemput anak saya sekali pukul 5 sore. Anak saya penurut. Dia tidak akan mengganggu pelanggan. Saya juga bisa lembur untuk memenuhi jam kerja. Saya juga bisa bekerja shift malam. Tidak bisa. Ini toko saya, tempat usaha saya. Bukan dapur rumahmu. Mau membawa anak pulang? Silakan bawa pulang. Bos. Berhenti sebentar. Tunggu, kami punya grup untuk ibu-ibu. Kekurangan seorang admin. Biasanya, cukup mengirimkan informasi tentang kegiatan. Dan memperkenalkan produk. Kalau ada pelanggan yang butuh, langsung antar barang ke rumah mereka. Waktunya fleksibel. Tapi memang tidak ada gaji pokok. Maukah kamu? Mau? Dong. Aku pasti akan bekerja keras. Terima kasih ya. Kita sama-sama ibu, kan? Saling membantu itu sudah seharusnya. Kalau begitu, cepatlah pergi bekerja. Ya, baik. Halo. Apa? Ayahku masuk UGD? Ayahku kenapa? Wei, jangan khawatir. Ayah sudah melewati fase kritis. Aku sudah bicara dengan dokter. Ayah bisa operasi minggu depan. Biaya jangan kau pikirkan, ada aku. Terima kasih. Sama-sama. Kau istriku. Kau seharusnya memberitahuku segera tentang penyakit ayah. Seandainya bukan teman lamaku yang kebetulan ada di bagian jantung di rumah sakit ini, aku tidak akan tahu.
Aku ingin mengatakan. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Semua salahku. Selalu mengabaikan perasaanmu. Itulah mengapa kamu merasa tidak enak hati untuk berbicara denganku. Sayang, ingatlah kita adalah pasangan suami istri. Orang tuamu adalah orang tuaku juga. Wah, rumahmu besar sekali ya. Apakah aku harus ganti sepatu? Tidak perlu, di rumahku ada sandal gratis. Hei, Chen Keke, kamu juga akan punya adik laki-laki? Adik laki-laki apa? Bukankah itu semua untuk anak kecil? Apa sih? Itu barang kiriman dariku dan ibu. Kamu percaya juga? Mereka punya adik laki-laki saja tidak akan memberitahumu. Tidak mungkin. Ayahku bilang tidak akan punya adik laki-laki. Kenapa tidak mungkin? Orang tuaku sebelumnya juga sudah menjamin padaku bahwa aku tidak akan punya adik laki-laki. Tapi tetap saja mereka diam-diam punya adik. Chen Keke, ku bilang padamu. Menjadi kakak perempuan itu tidak mudah. Semua hal yang bagus harus diberikan kepada adik laki-laki. Mereka juga akan bilang kau sudah besar. Harus mengalah untuk adik laki-laki. Tidak mungkin, kau mengada-ada. Halo, Kak Zhang. Saya mau 2 kaleng susu bubuk lagi. Baiklah, saya langsung antar ke sana. Kakeke. Kakeke. Ada apa, Keke? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Ada apa, Keke? Apakah ada orang yang datang ke rumah? Bukankah kau bilang aku harus bertanggung jawab sendiri atas pekerjaanku? Aku akui, itu semua kulakukan. Kenapa kau menghancurkan hidupku? Siapa suruh kau punya adik laki-laki? Aku benci kamu. Aku sangat membencimu. Adik laki-laki apa? Keke, jangan menangis. Keke, aku sudah tahu semuanya. Kau akan punya adik laki-laki. Susu formula dan popok di luar sana itu semua untuknya, kan? Aku benci kamu. Merebut suami ibuku. Bahkan harus menghemat untuk adik laki-laki itu. Merebut ayahku. Aku benci kamu. Apa yang kau katakan? Jangan menangis, aku hanya punya ayah saja. Kakek. Tidak ada yang akan merebut ayahmu. Aku tidak percaya. Aku sudah mendengarnya dari teman sekelasku. Kalian akan diam-diam punya adik laki-laki. Dia sama sekali tidak akan memberitahuku. Kau dengarkan aku dulu. Kakek, aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak akan menyukaimu. Aku juga seharusnya tidak menyukaimu. Ibuku sendiri saja tidak menginginkanku lagi. Suatu saat nanti kau juga akan meninggalkanku. Dan akan meninggalkanku seperti dia. Dengar Bibi bilang. Kakek. Bibi janji padamu untuk tidak pernah punya adik laki-laki. Selama kamu mau. Bibi selamanya akan menjadi ibumu. Baik kan? Halo. Wartawan. Wartawan. Oh, saya Tian Wei. Kami dipercayakan oleh orang lain. Mencari pahlawan yang tidak dikenal. Apakah Anda mengalami keguguran seorang anak 6 tahun yang lalu? Putri saya baik-baik saja. Anda memanggil yang salah. Beri aku 100 yuan. Guru meminta untuk membeli buku olahraga. Buku latihannya harganya 100 yuan. Kalau tidak diberi ya sudah. Nenek, beri aku sedikit uang saku ya. Kamu ini anak. Minggu ini sudah meminta ratusan yuan. Kamu beli apa sih? Aku beli camilan. Kamu nak. Mengapa? Minggu ini, 100 lebih sedikit. Tidak, jangan, aku akan mendapatkan uang saat aku pulang. Sudah terlambat. Anda membiarkan saya pergi. Jangan bergerak, biarkan aku pergi. Apa yang harus dilakukan? Kalian sedang apa? Ibunya sendiri saja tidak menginginkannya lagi. Kau ikut campur urusan orang lain untuk apa? Siapa bilang ibunya tidak menginginkannya lagi? Akulah ibunya. Apa? Kakek, siapa yang menyuruhmu ikut campur? Kau bukan ibuku.
Siapa kau? Halo, saya menemukan ponsel cucu perempuanmu di jalan. Astaga, terima kasih banyak. Kebetulan hari ini ulang tahunku. Masuklah, makan malam bersama kami. Nenek, kita tidak kenal dia. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Makanlah, makanlah. Sama-sama, makanlah banyak. Baik, terima kasih. Makanlah banyak. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Kau sakit ya? Ada apa? Tidak apa-apa, aku akan ke kamar mandi sebentar. Dua jalan, langsung pergi. Dua saya sendiri yang akan memberitahumu. Ibu, apa yang telah kau lakukan di luar sana? Halo, Da Zhuang. Kenapa kau belikan ibu hadiah lagi? Tian-Tian, dia sudah memesankan kue untukku sejak pagi sekali. Cucu perempuan saya ini sangat berbakti. Kau benar-benar beruntung. Nenek, sebenarnya aku melakukan kesalahan. Saat aku pulang, aku bertemu seorang gadis. Itu putriku. Ada seorang gadis nakal yang melepas pakaiannya. Dia bahkan ingin memotretnya telanjang. Itu cucu perempuanmu. Apa? Nenek. Itu cucu perempuanmu. Telah menundukkan gadis nakal itu. Membantu putriku. Ya kan? Ah, sungguh? Tian-Tian, kau benar-benar hebat. Maafkan aku minta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Semoga kau bisa memaafkanku. Sejak hari aku menikah dengan ayahmu, aku adalah ibumu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku tidak akan pernah setuju. Pulanglah. Terima kasih. Ayo, katakan pada ibu. Panggil Nichiwa. Aku Meijiwa. Sobat-sobatku, ini adalah barang Jepang asli. Lebih unggul daripada barang lokal. Putriku juga dibesarkan di Jepang. Lihat betapa cantiknya dia. Inilah yang benar-benar mewakili keindahan timur. Mama, aku tidak suka memakai ini. Guruku bilang harus mencintai negara. Tidak boleh mengagumi dan meniru budaya asing. Haha. Hari ini sampai di sini saja. Haha, aduh. Kau mengerti apa sih? Ini namanya gaya internasional yang berkelas. Jangan belajar dari ibu tiri Anda. Seperti roti yang berkarat. Koko, kamu benar. Kami adalah orang Cina. Tidak bisa menghormati orang asing. Anda tidak suka mengenakan gaun ini. Kami tidak akan memakainya. Ingatlah bahwa tidak ada negara yang lebih layak atas cinta Anda daripada tanah tempat Anda melahirkan Anda dan membesarkan Anda. Aku akan membantumu berganti pakaian, ya. Kakek. Ayahmu sedang mencarikan pengasuh untukmu. Seharusnya kamu memiliki sopan santun dasar ketika berada di rumah orang lain. Saya Tian Wei, istri Chen Haolin. Anda siapa? Saya Ibu Chen Keke, ibu kandungnya. Apa urusanmu putriku memakai apa? Lagi pula, bukankah rumah putriku juga rumahku? Rumah ini masih merupakan rumah pernikahan Haolin dan aku. Aku belum mati. Beberapa orang paling banter hanya selir. Ayo, Keke. Ajak Mama ke kamarmu. Mama sangat merindukanmu. Ayo, ayo, ayo. Aduh, lukisan ini dibeli Haolin dengan harga mahal saat dia masih mengejarku dulu.
Harganya sekitar 58.000 kan? Lalu vas bunga ini, sepasang, dibeli saat pernikahan kami. Bermakna kebahagiaan abadi. Sampai tua bersama. Sudah bercerai selama ini. Mengapa Haulin masih menyimpan barang-barang ini? Karena dia sama sekali tidak bisa melupakan saya. Karena dia sama sekali tidak bisa melupakanmu. Benarkah? Tentu saja. Aku adalah cinta pertamanya. Kami bahkan memiliki seorang putri. Kau hanyalah pengasuh gratis yang dia minta untuk mengurus putriku. Kau percaya atau tidak? Selama aku mau, menikah lagi dengannya hanya butuh satu kalimat saja. Kita semua sudah dewasa. Tidak perlu bicara kasar. Semua yang baru saja kau katakan. Ada satupun yang bisa kau bawa? Kau tidak bisa karena sekarang semuanya sudah menjadi milikku. Termasuk Chen Haolin. Kau percaya atau tidak? Kalau kau tidak pergi sekarang juga. Jika kau lapor polisi, keadaanmu akan sangat memalukan. Tian Wei, ingatlah ini. Chen Haolin pasti akan kuambil kembali. Tian Wen, kau akan keluar dengan pakaian seperti ini? Bu, aku mengantar barang, yang penting bersih dan praktis. Pakaianmu itu bahkan tidak secantik pakaian nenekmu. Lihatlah Mei Qiu. Dia sangat anggun. Bawalah keluar. Betapa berwibawanya. Tidak heran cucu perempuan saya tidak menyukaimu. Kau harus mencari penyebabnya dari dirimu sendiri. Tidak heran cucu perempuan saya tidak menyukaimu. Kau harus mencari penyebabnya dari dirimu sendiri. Bu, ibu selalu menganggap San Meki lebih baik. Lalu Haolin sampai harus berurusan dengan pengadilan untuk bercerai dengannya. Apakah kau tidak pernah berpikir tentang alasannya? Lalu aku berusaha keras menghasilkan uang untuk meringankan beban Haolin, tapi kau tidak puas? Aku telah mengurus rumah ini dengan sepenuh hati, tapi kau tidak puas? Aku telah bekerja keras mengurus keke dan melayanimu, tapi kau masih tidak puas? Lalu bagaimana? Mau ku buat kartu kredit Haolin sampai habis? Mau ku bangkrutkan rumah tangga ini? Lalu ku kasih Haolin topi hijau? Anda puas? Kamu. Mulutmu itu. Tidak benar, tadi aku cukup beralasan. Mengapa merasa tidak pantas untuk Chen Haolin? Berniat mengalah? Ibu San, kemarin kau sekali lagi membawa pergi keke tanpa izin. Ini sudah yang ketiga kalinya. Kau semakin murahan. Pakaianmu ini tidak murah. Kau yang memohon padanya untuk membelinya, kan? Memang uangnya Haolin. Hanya saja dia membelinya untuk saya atas inisiatifnya sendiri. Suamiku setiap bulan selalu membelikan saya beberapa pakaian dan sepatu. Dia bilang dia suka melihatku berpakaian cantik. Uang Chen Haolin adalah milik putriku. Dengan apa kau berani menghabiskan? Kau ingin mengambil bagian uang putriku dari Chen Haolin? Aku, ibunya sendiri, tidak setuju. Suamiku mau membagi hartanya kepada siapa? Itu urusannya. Apa hubungannya denganmu, Nyonya San, yang sudah bercerai? Terima kasih, kau telah membesarkan keke menjadi anak yang cantik dan pintar. Aku tidak melakukan apapun. Mendapat seorang putri secara cuma-cuma. Saya benar-benar bahagia. Jangan sungkan, saya yang akan membayar. Bukan saya yang membayarnya. Kartu ini juga milik suami saya. Pelayan, tolong hitung tagihannya. Mantan istri juga. Istriku sedang menungguku. Mama, sudah jam 7. Kakak kapan pulang, ya? Aku tanya dulu. Papa, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sudah malam begini belum pulang. Teleponnya juga tidak diangkat. Sangat membuatku cemas. Sudah kembali. Malam ini sangat menyenangkan. Ada apa? Aku iseng saja. Aku lembur terus. Koko terus menemani aku. Aku takut dia lapar. Aku akan mengajaknya keluar untuk makan sesuatu.
Ponselku kehabisan baterai, jadi mati. Ada apa malam ini? Sepenting itu? Tian Wei, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin mendengar kejujuran. Baiklah, aku akui aku sedikit menyembunyikan sesuatu darimu. Hari ini ketika aku menjemput Keke di sekolah, San Meiki sudah ada di sana. Dia bersikeras untuk menemani Keke merayakan ulang tahun. Kau juga tahu Keke selalu mendambakan pendampingan ibunya. Kupikir, di hari ulang tahun anak, kita tak boleh membuatnya sedih. Sedangkan soal tak jujur padamu, itu karena takut kau salah paham. Tian Wei, semuanya demi anak. Kau harus percaya padaku. Maka kau juga harus. Meskipun Shaolin mengatakan kita menikah lagi, tapi kesetiaan adalah dasar minimal dalam pernikahan. Ini bagaimana bisa sampai begini? Tian Wei, dasiku mana? Tian Wei, hari ini dia tidak menyiapkan susu hangat untukku. Tian Wei, aduh, sayangku, kamu mau berangkat sekolah seperti ini? Semua gara-gara Tian Wei. Aku sudah memanggilnya berkali-kali tapi dia tidak mau membantuku menyisir rambut. Terlalu keterlaluan. Aku juga tidak bisa menyisir rambutku sendiri. Tian Wei. Bu, jangan memanggilnya lagi. Tian Wei mungkin sudah pulang ke rumah orang tuanya. Kau sudah pulang? Aku bahkan sudah izin untuk menjemputmu. San Meiki? Kenapa kamu? San Meiki. Kenapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa yang kau lakukan di tempat tidurku? Aku sudah mendengar semuanya dari ibu kita. Istri mudamu itu kabur. Aku hanya ingin menghiburmu. Aku tidak butuh hiburanmu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Dia tidak percaya padamu, kan? Aku sudah bilang, istri kedua memang sulit diatur. Akulah istrimu yang sebenarnya. Kita punya dasar hubungan yang kuat. Dasar hubungan yang kuat. Saat kau selingkuh, mengapa kau tidak memikirkan dasar hubungan kita? Dan, siapa bilang aku tidak punya perasaan pada Tian Wei? Aku mencintainya. Kau sendiri percaya? Aolin, aku tahu aku telah melakukan kesalahan di masa lalu. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku sudah benar-benar putus dengan orang itu. Aku berjanji akan selalu menjagamu dengan baik mulai sekarang. Merawat Keke. Olin. Kita rujuk saja. Kita sudah berakhir. Ikut aku akan memberitahumu. Sekarang aku mencintai Tian Wei. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamanya. Qin Wei, dia berbeda denganmu. Dia lembut, baik hati, dan perhatian. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang sepertimu menyakiti dia. Cepat pergi. Tidak akan pergi. Chen Haolin, pikirkan Keke. Sekarang dia tidak suka belajar. Cengeng dan manja. Semua karena kita berpisah. Mengapa kita berpisah? Apakah kau lupa? Dan aku percaya Koko. Aku juga percaya Tian Wei. Suatu hari nanti Koko akan menerima Tian Wei. Nenek, ini bisa dimakan? Makan saja asalkan bisa. Setelah makan ini kita akan mati ya? Tidak kok. Bu, kenapa kamu di sini? Ibu Koko. Lauli bilang dia tidak akan membiarkanmu datang. Oh, saya akan datang untuk melihat Anda. Apa hubungannya dengan Koko? Aku membelikanmu pizza. Makan saat panas. Nenek, saya ingin makan pizza. Makanlah hei. Bagus sekali, bisa makan pizza. Enak. Meiki-ya, kau memang yang terbaik. Bu, Koko sudah makan. Wah, ibu hebat sekali. Membuat banyak makanan enak lagi. Itu ibumu. Aku ini istri dan ibu yang terbaik. Aku ingat kau tidak bisa memasak. Haha, itu dulu. Bu, aku sudah memikirkannya. Selama aku rujuk dengan Haolin,
Nanti, Ibu dan Haolin pasti akan kulayani dengan sebaik-baiknya. Bu, tolong bantu bicara yang baik-baik untukku pada Haolin ya. Nenek hanya perlu Haolin tidak keberatan. Keke dirawat ibunya sendiri juga bagus. Benarkah? Bagus sekali. Ah. SSST. Sudah jam 1, belum tidur juga? Keke harus sekolah besok. Bu, biarkan dia bermain sebentar lagi ya. Sudah tengah malam, matanya masih dibutuhkan? Aku dengar dari pengadilan bahwa Koko sebelumnya menunjukkan tanda-tanda rabun jauh dalam pemeriksaan kesehatan. Ibu kandungku ada di sini. Jadi tidak perlu menyebut ibu tiri. Rabun jauh bagaimanapun juga. Sekarang kan ada lensa kontak? Sama sekali tidak mempengaruhi Koko menjadi putri kecil yang cantik. Bukan begitu? Hanya mendengus. Bangun. Sudah waktunya sekolah. Cepat bangun. Bangun, Nenek. Aku tidak mau sekolah. Aku sangat mengantuk. Bu, biarkan Keke tidur sebentar lagi, ya? Sebelumnya, jika dia malas, Tingwei tidak diizinkan. Beban pelajaran Keke sangat berat. Sesekali izin, mengapa dianggap malas? Cinta orang tua kepada anaknya adalah perencanaan yang jauh ke depan. Kau demi menyenangkannya malah menghambat belajarnya. Mempengaruhi masa depannya, kau tahu? Sekarang sudah terjadi stratifikasi sosial. Keturunan orang kaya tetap orang kaya. Keturunan orang miskin tetaplah orang miskin. Meskipun anak didorong keras, tetap tidak sebaik yang lain. Masa depan Keke bergantung pada bagaimana putraku, Chen Haolin, nantinya. Bukan pada beberapa les tambahan tahun ini. Ibu kandung bahkan lebih buruk dari ibu tiri. Anda mencari siapa? Bu, saya Zhong Yuangong, dari rumah Anda. Anda mencari siapa? Bu, saya Zhong Yuangong dari rumah Ibu. Saya tadi saat bekerja, kartu identitas saya tertinggal di sini. Pekerja paruh waktu. San Meiki, ya. Masuk sebagai pekerja paruh waktu. Begitulah caramu menjadi istri dan ibu yang baik. Bu, kuku akriliku yang harganya ratusan ribu baru saja dilepas. Kukuku masih harus dirawat. Bagaimana jika aku merusak pakaian saat mencuci? Kamu loh, maskerku ini harganya lebih dari 100. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk perawatan, masak-masak, asap dan api, kan? Semua sia-sia. Oh, iya, dan pesananku. Aku juga memperhatikan keseimbangan nutrisi. Senin makan ayam. Selasa makan ikan. Rabu makan makanan Korea. Aku juga sudah menghabiskan banyak pikiran, kan? Halo. Bu, ini beli apa yang mahal sekali? Aku lihat kartu bankku tiba-tiba berkurang lebih dari 20.000. Apa? Lebih dari 20.000? Aku tidak punya uang. Lihat kartumu, taruh di lemari saja. Begitu aku naik, langsung kugesek kartuku. Kamu beli apa saja? Lebih dari 20.000? Aku bekerja keras mengurus kalian semua. Membeli tas untuk sedikit memanjakan diri juga wajar, kan? Kau memang seperti itu. Istri dan ibu yang baik bagimu. Kau pergi sana. Istriku. Aku dan San Meiki benar-benar tidak ada apa-apa. Percayalah padaku. Pulanglah bersamaku. Pulang. Apakah itu rumahku? Di hatimu, Chen Hilin, aku sebenarnya apa? Uang operasi papaku dan uang pengobatan Nono. Aku akan menghubungimu beberapa kali. Kita bercerai saja. Reporter Lin. Urusan DNA kita selesai. Dia sudah hilang panasnya. Nanti mungkin bisa ditemukan. Kau harus ujiannya bagus. Tian Wei, di mana sandal jepitku? Langit. Kau lembur seminggu penuh ya? Badanmu kuat, kan? Tidak apa-apa, Bu. Bu, kok mati lampu lagi sih? Aduh, aku lupa.
Padahal jelas-jelas ku kasih di sini. Mati lampu kalau begini. Aduh, hari ini aku ikut lomba tari. Sepatuku kotor semua. Tidak dibersihkan juga. Kalian sengaja ingin membuatku malu. Permisi, barang-barang sudah siap, ayo cepat pergi. Bagaimana aku bisa pergi? Lihat rambutku. Biasanya Tianwen akan bangun pagi dan menata rambutku dengan cantik. Kalian sama sekali tidak peduli padaku. Bu, cepat sisirkan rambutnya. Sudah kusisirkan rambutnya, Bu. Lihat saja, HMPH. Halo? 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 Saya Chen Haolin. Apakah akan mengurus administrasi? Jangan, aku tidak mau bercerai. Aku memberi makan. San Meki, kenapa kau ada di sini? Kau membuat rumahku hancur berantakan, kau puas, ya? Keke, cepatlah selamatkan ibu. Jangan pukul ibuku. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Kakak, letakkan pisau itu. Hati-hati, jangan sampai melukai diri sendiri. Apapun yang kau minta, Papa akan memenuhinya. Aku sudah menyiapkan perjanjian perceraian untukmu. Karena kita akan rujuk, Tianwei harus meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Aku tidak akan bercerai dengan Tianwei. Kau yang mengajari dia untuk mengancamku? San Meiki, pantaskah kau menjadi seorang ibu? Aku hanya ingin menemani anakku. Apa aku membunuh orang? Atau membakar rumah? Bukankah itu hanya karena aku masih muda dan belum mengerti? Masih muda dan belum mengerti. Lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa dirimu sekarang? Diam! Kau sudah membuat rumah kita berantakan seperti kandang babi. Kau bahkan membawa putriku untuk membuat video porno. Apakah kau punya sedikit pun rasa malu untuk melakukan hal seperti ini? Aku benar-benar buta dulu sampai menikah denganmu. Kau berani berbicara seperti itu padaku? Aku berbicara seperti ini padamu. Terlalu keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Brengsek. Brengsek, keluar dari rumahku. Pergi. Pergi kau. Aku benci kalian. Ah. Nono, setelah kita mengambil boneka, kita pulang ke rumah kakek, ya? Baik. Kakak. Kakek. Kau harus bertahan sedikit lagi. Bibi akan menyelamatkanmu. Nak, kau harus bertahan. Lihat, apakah kau sudah merasa lebih baik? Nak, apa kau tidak apa-apa? Hai. Kakak. Adik kecil, kakak adalah kamu. Kakak. Sudah dibalut. Baru-baru ini harus menjaga pantangan makanan. Baik, terima kasih. Sakit? Ibu, tidak sakit. San Meiki sudah dibawa ke kantor polisi. Ting Wei, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Keke bagaimana keadaannya? Aku sudah bertanya pada dokter. Untung kau segera melakukan CPR padanya. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Tian Wei, aku bahkan tidak tahu kau bisa melakukan itu. Apalagi begitu profesional. Nono, ayo kita pergi. Astaga, Tian Wei. Setelah acara pencarian keluarga Dr. Chen ditayangkan, akhirnya ada balasan. Berdasarkan kesaksian warga desa Tianjia, 6 tahun yang lalu memang ada seorang wanita hamil yang menyelamatkan seseorang. Tetapi anaknya tidak keguguran, melainkan lahir prematur. Tidak keguguran. Bagus sekali. Dan, kebetulan sekali, ia lahir di rumah sakit tempat Anda bekerja. Anda mungkin pernah bertemu anak itu. Bayi prematur 6 tahun lalu. Ya, kami mendapatkan nama pastinya. Ayah Kiu. Ayah keke. Di mana otoritasnya? Bu, saya mau bertanya. Dia sudah mau mengajukan gugatan cerai kepada saya.
Jangan selamatkan bibiku, namanya Tian Wei. Apa katamu? Orang yang kau cari namanya Tian Wei. Orang baik yang kucari adalah istriku. Ayah, cepatlah, antar aku mencari Tian Wei. Aku hanya menginginkan ibu ini. Tanda tangan saja, kita berpisah baik-baik. Maaf, Keke, jika aku tahu kau adalah penyelamat hidupnya. Pasti aku akan menerimamu sejak lama. Saat itu aku menolongnya karena naluri. Jika orang lain, aku juga akan menolongnya. Aku tidak butuh kalian menganggapku sebagai pahlawan. Aku juga tidak berharap kau membangun keluarga denganku karena rasa terima kasih. Bukan rasa terima kasih. Tapi aku mencintaimu, aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Jika kau tidak mau menandatangani, maka maafkan aku. Aku hanya bisa menuntutmu. Maafkan aku, jangan pergi, ya? Bibi Keke tidak menyalahkanmu. Ibu dan ayahmu bercerai, itu bukan urusanmu. Kami memang tidak cocok. Nanti kamu harus jaga diri baik-baik, ya? Ibu akan menyempatkan waktu untuk menjengukmu. Mama. Mama. Jangan pergi. Keke, kamu ngapain sih? Apakah kamu juga tidak menginginkanku lagi? Kau sudah berjanji padaku. Akan selalu menjadi ibuku. Kau tidak boleh mengingkari janji, Koko. Ibu, jangan pergi. Berikan kami satu kesempatan lagi. Ibu, selamat hari ibu. Hahaha wanita jahat. Kalian merindukanku? Lepaskan yang KAI. Kami bercerai. Tidak ada yang penting sekarang. Anda sedang mencari pembeli yang kaya sekarang. Saya hanya ingin menarik garis dengan saya. Mengapa? Oke, tidak apa-apa. Anda memberi saya Nuo-Nuo kembali. Jangan lupa, Nono adalah putriku. Kau pantas menjadi ayah? Pernahkah kau melepaskan dia sekali saja? Pernahkah kau menyeduh susu formula sekali saja? Pernahkah kau mengganti popoknya sekali saja? Nono lahir prematur dan terbaring di rumah sakit. Ketika bayi sekecil itu tubuhnya penuh dengan selang, apa yang kau lakukan? Kau diam-diam membuangnya ke tempat sampah. Aku akan pergi ke kota untuk menyelamatkannya. Kau memukuliku sampai mati. Liang Kai, sekarang kau masih berani menyebut dirimu ayah Nono? Kembalilah padaku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan memanggil polisi. Ibu Keke membeli udang segar. Nanti malam aku akan membuat tahu pedas favoritmu. Kau bukan ibuku. Aku benci padamu. Keke, ada apa? Kenapa? Ada apa? Bukankah akhir-akhir ini kamu sangat dekat dengan Bibi Tingwei? Ayah, suruh dia pergi. Dia penipu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sedang tantrum lagi. Ceritakan padaku. Bagaimana bibimu menipumu? Aku melihat sendiri dia bersama seorang pria asing di jalan. Ibunya? Ah. Bukankah sudah berjanji padaku untuk berhenti minum? Aku tahu, memaksa sesuatu yang tidak diinginkan hasilnya tidak akan baik. Kalau kau benar-benar merasa tidak betah di rumah ini, pergilah. Chen Haolin, apa maksudmu? Kau berpelukan dengan pria lain, semuanya dilihat oleh Keke. Tidak tahu malu. Ada apa? Ini, itu. Geng palsu mantan suamiku. Maaf. Salahku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Dia itu benar-benar bajingan. Aku tidak ingin kau dan Keke terlibat dengannya. Urusanku sendiri, ingin ku selesaikan sendiri. Dan sebelum kau benar-benar mempercayaiku, kurasa kita sebaiknya berpisah saja. Aku tidak akan berpisah denganmu. Sayang, kali ini aku yang akan melindungimu.
Qian Wei. Kau ngapain kesini? Qian Wei. Baru-baru ini aku didiagnosis menderita penyakit mematikan. Kau tahu maksudnya apa? Meskipun aku tidur dengan wanita setiap hari, aku tetap hampa. Kembalikan Nono padaku. Kalau tidak, aku akan mandul. Mohon, mohon. Aku memohon padamu. Kau masih muda, kau masih bisa menikah dan punya anak. Aku hanya punya Nono. Demi pernikahan kita dulu. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Nono adalah putriku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Tian Wei, kumohon padamu. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Senior. Carilah pria yang kaya. Aku tidak peduli. Tapi kau tidak boleh menyakitinya hanya untuk menyenangkan dia. Kau telah menyakiti putri kita. Dia masih sangat kecil. Hatiku sakit. Kau bilang wanita itu. Apakah dia masih manusia? Kau merasa sedih. Orang ini, anaknya sendiri menderita penyakit jantung. Membutuhkan operasi, dia tidak mau membayar pengobatannya. Di tengah malam saat aku tertidur, diam-diam membawa pergi anaknya dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian aku memohon ke sana kemari meminjam uang untuk pengobatan anaknya. Diambil oleh binatang itu untuk berjudi. Sampai habis. Pulang masih saja menganggapku sial. Hampir memukulku sampai mati. Kau mengada-ada, aku tidak melakukan itu. Jangan menuduhku sembarangan. Aku menuduhmu sembarangan? Apa perlu aku panggil polisi untuk bersaksi? Jangan lupa, semua bukti anakmu memukuliku sudah tercatat. Bagaimana bisa pria ini seperti ini? Ini masih manusia? Hewan pun tidak akan melakukan hal seperti ini. Jangan merekam, jangan merekam. Suami saya yang menikah lagi tidak membenci putri saya karena komplikasi kelahiran prematur. Saya sudah menghabiskan lebih dari 300.000 untuk mengobati penyakitnya. Jangan merekam. Hanya karena itu saja dia sudah lebih baik darimu. Qian Mei. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Mau kemana kau? Kau mau apa? Oh, ini harus diperhatikan. Jangan mendekat. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Lapor saja. Ayo, lapor. Sudah berapa tahun aku tidak memukulmu? Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kembalikan padaku. Aku akan membunuhmu. Kau tidak apa-apa? Jing Wei berani memukul istriku. Kemana saja kamu? Mbak Olin. Mbak Olin. Pauline hahaha. Mbak Olin. Maaf telah menyusahkanmu. Jangan menangis, kau dan Nono baik-baik saja sudah cukup. Tapi lukamu sangat parah. Operasi kecil saja. Justru karena lukaku parah, ia bisa dituduh melakukan kekerasan dengan sengaja. Kurasa, cukup untuk membuatnya mendekam beberapa tahun. Dia juga masih berhutang sejumlah besar biaya kompensasi perdata padaku. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Setelah dihitung, aku terlalu langsung memotongnya. Bagaimana kau menghitungnya seperti itu? Sebenarnya, aku mencarimu hari ini untuk menunjukkan ini padamu. Ini. Aku membeli sebuah rumah di kawasan sekolah di gedung baru tahap 2 di sebelah sana atas namamu untuk Nono bersekolah. Mertuaku sudah tua. Setelah renovasi selesai, akan kuajak dia untuk tinggal di sana. Baiklah. Kartu gaji saya sudah diatur untuk transfer otomatis. Tidak perlu lagi mulai sekarang. Seperti yang sudah kukatakan padamu saat kita mengurus surat kuasa harta bersama. Yang bukan milikku, tidak akan kuambil. Maafkan aku telah membuatmu terlalu banyak menderita. Tai Wei, aku mencintaimu.
Halo, San Meiki. Haolei, cepatlah tolong aku. Kakiku terkilir. Sebagai mantan suamimu, aku hanya bisa mempertanyakanmu. Ucapan belasungkawa saja. Adapun yang lainnya, mau cari siapa terserah kamu. Ingat ya, kalau kau berani-berani lagi merusak keluargaku, kita bertemu di pengadilan. Termasuk kau diam-diam menggunakan kartu kreditku untuk membeli tas. Totalnya 15.000 yuan. Kembalikan padaku dalam waktu 3 hari. Haolin, sejak kapan kau menjadi pelit sekali, HM? Bukannya aku pelit. Tapi setiap sen yang kupenghasilkan adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Ada yang ingin mengambil keuntungan dariku. Itu juga harus kutanyakan dulu pada istriku apakah dia setuju. Aku tidak setuju. Kau dengar? Nenek, apakah sudah pulang? Belum pulang. Terakhir kali menuduhnya salah. Dia pasti marah. Mungkin aku juga harus bercerai dengan papa. Untuk putriku tersayang. Ada apa ini? Apakah nenek Taiwan sudah pulang? Ya? Semua salahku, semua salahku. Mulutku yang sialan ini. Menantu perempuan yang baik, kutinggalkan begitu saja. Nenek, hubungi Tian Wei, ya. Ya, telepon. Nenek Keke adalah orang yang lebih tua. Hubungi saja, Nek. Aku lebih muda. Kalau aku yang bicara, dia tidak akan mendengarkan. Kamu telepon, kamu telepon. Kamu telepon, kamu telepon. Telepon saja, Nenek. Anda tidak diizinkan untuk menggerta anak-anak. Tidak bisa menghapus. Anda mengalahkan saya. Nenek, Anda menelepon. Kakak perempuan. Kecil. Mama. Saya telah menagih kartu alat rumah. Saya sudah pikun. Mana mungkin saya mengurus rumah ini? Kakek. Ada apa? Kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Saya kira kamu tidak menginginkan saya lagi. Aduh, anak bodoh. Mama berjanji padamu. Mulai sekarang, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ayo, dekat lagi sedikit. Lebih dekat lagi. Iya, lebih dekat lagi ya. Oke, ayo. Lihat ke kamera, lalu tersenyum.